Belum lama ini polisi menangkap komplotan pengoplos daging di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Komplotan yang beranggotakan 4 orang ini telah menjalankan aksinya selama setahun. Selama itu total 63 ton daging oplosan telah dijual dan didistribusikan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kasus ini membuat masyarakat khawatir jika daging oplosan masih beredar di pasaran. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Endi Triyanto menjelaskan bahwa ada 2 jenis daging babi yang beredar di pasaran, yakni daging babi hutan atau celeng dan juga babi peternakan atau lendris. Meskipun sama-sama babi, namun keduanya memiliki ciri daging yang sedikit berbeda, dikarenakan aktivitas dan makanan yang dimakan oleh kedua hewan tersebut. Daging babi hutan atau celeng ini yang lebih banyak digunakan oleh oknum pengoplos daging. Kalau kita berbicara soal ciri-ciri terlebih dahulu, Baik ciri-ciri daging sapi dan juga daging babi atau celeng ini seperti apa Mas ciri-cirinya? Jadi untuk cirinya mungkin daging babi yang lendris ini warnanya kalau dibandingkan dengan daging sapi ya, karena biasanya kita langsung parameternya dengan daging sapi ngoplosnya. Kalau daging kambing kan pasarannya terbatas. Nah itu warnanya biasanya lebih ke arah merah muda ke arah putih, jadi lebih pink kalau kita lihat warnanya dibandingkan daging sapi yang merah muda ke merah tua cerah seperti itu. Kemudian untuk yang warna ini punya bau yang khas, jadi dia agak apek, jadi agak apek istilah Jawanya. Kemudian kadang ada bau amis, anyir, maupun juga ada bau sedikit kalau bau urin atau bau pipis seperti itu. Dibandingkan dengan daging sapi yang baunya sangat khas dengan bau sapi seperti itu. kalau ada ciri-ciri dari bau dan juga warna yang kemudian cukup mencolok begitu, Apakah masyarakat bisa ada tips mengenali untuk daging frozen yang kemudian dijual di pasaran untuk membedakan begitu Mas? Saya harus ngomong apa adanya ya, memang untuk pembedaan dengan yang daging sudah di frozen itu lebih sulit, karena memang dengan di frozen otomatis warna lemaknya dia akan kemungkinan hampir sama, jadi warnanya putih. Tapi masyarakat masih bisa mencoba membaui dengan tadi membedakan bau. Itu yang paling khas dari daging babi itu ada bau apeknya. Kemudian untuk daging sapi khas daging sapi itu sendiri. Kemudian warna. Nah warna tadi masih bisa dibedakan. Kalau yang daging babi cenderung dari merah muda atau warna pink mendekati warna daging ayam. Nah, jadi kalau daging babi itu disembelih, dia warna daging segarnya itu mendekati warna daging atau otot daging ayam seperti itu. Jadi dari warna dan baunya masih bisa dibedakan. Kemudian yang kedua, berhati-hati dengan membeli pada tempat yang sudah bereputasi, misalkan tidak pernah menjual daging babi sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu tadi, kita harus berhati-hati melihat harganya. Kalau harganya sangat murah, misalkan di bawah 120.000 harga di pasaran, maka kita harus mulai berpikir, harus mulai bertanya, jangan-jangan ini bisa bukan daging sapi seperti itu. ya, Mas, berkaitan dengan banyak dijual di pasaran begitu daging oplosan ini marak. Sebenarnya kalau dari kacamata akademisi sendiri, ini fenomenanya disebabkan oleh apa Mas? Apakah memang karena pedagangnya memang sudah nakal atau memang ada hal-hal lain begitu? Ya, saya kira yang pertama motifnya pasti ekonomi ya, karena harga jual daging babi misalkan daging celeng yang hasil buru biasanya didapatkan di daerah Sumatera misalkan, itu kan harganya murah, misalkan 45.000. Kemudian harga daging sapi di pasaran itu sudah 120.000. Artinya ada gap margin yang sangat besar di situ. Nah, itu yang membuat orang tertarik untuk menjual daging ini dipalsukan supaya harganya nanti dijual ke penjualnya 80.000, dia masih dapat margin ke 120.000, sekitar 40.000 seperti itu. Mungkin apakah bisa dijelaskan juga dampak ketika daging ini dioplos dari sisi kesehatan sendiri begitu? Pada prinsipnya kandungan daging itu hampir sama ya. Maksudnya daging merah misalkan sapi dengan babi, kandungan protein, lemak maupun
air misalkan itu hampir sama. Jadi kalau dioplos, saya kira biasanya itu terjadi cross kontaminasi. Misalkan daging babi itu yang didapatkan di hutan itu biasanya kotor, kemudian dia banyak bakteri yang ada di sana, juga baunya ada kadang tercampur dengan urin misalkan, karena babi di lapangan kan kita tidak tahu perilakunya ya. Nah itu bisa terjadi cross kontaminasi antar daging ini. Makanya kalau cross kontaminasi ada, biasanya keawetannya pun akan berkurang. Jadi daging itu juga cepat busuk, istilahnya seperti itu. Christian Aditya, Filda Laksita, Jogja TV.